Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Jujur aja, coretan kayak gini, ada kalian yang masih TK juga pasti bisa bikin gak sih? Tapi percaya nggak, kanvas acak-acakan ini harganya tuh setara bikin satu stadion bola loh. Kenapa ya orang kaya rela buang duit sebanyak ini? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Untitled. Mau dilihat 1000 kali pun, lukisan Cy Twombly yang dikasih nama Untitled ini beneran kayak coretan cover di papan tulis sekolah waktu jam kosong gak sih? Persis ya, kayak anak SD yang lagi belajar nulis huruf E tegak bersambung tapi nggak rapi-rapi. Cuma sebelum kita judge lebih jauh, aslinya coretan yang kelihatan ngasal ini laku loh terjual seharga sekitar 69,6 juta ataupun setara 1 triliun rupiah lebih. Nah, kok bisa ya harga coretan begini ngalahin APBD sebuah kota? Ternyata proses bikinnya unik banget dan gak main sembarang nyoret. Cy Twombly melukis ini sambil duduk di atas pundak temannya yang disuruh jalan mondar-mandir di depan kanvas raksasa. Jadi, coretan melingkar itu aslinya adalah rekaman jejak dari ritme, waktu, dan juga pergerakan tubuh mereka berdua yang gak terputus ya. Dan kalau di dunia seni, Twombly dianggap sebagai jenius karena berhasil nih mendobrak batas antara aktivitas melukis dan juga menulis. Makanya, bagi para kolektor, lukisan ini tuh bukan cuma gambar coretan, tapi sebuah puisi visual juga ya teman-teman. Nomor 7. One Man Six. Ternyata konsep minimalis sendiri bukan cuma ada waktu lagi merancang rumah doang loh, tapi di tahun 1953 lalu, atau lebih tepatnya di lukisan One Man Six punya Barnett Newman, ada lukisan yang konsep minimalisnya tuh tingkat dewa banget. Lihat deh, sebuah kanvas raksasa yang dicat warna biru polos gini, cuma ada satu garis lurus vertikal warna putih di tengah-tengahnya dong. Udah guys, beneran gitu doang. Gak ada coretan, gak ada gambar, gak ada tulisan apa-apa. Tapi harganya, wah sekitar 43,8 juta dolar atau lebih dari 600 miliar rupiah. Buat kita orang awam, mungkin ini kelihatan kayak wallpaper dinding yang belum selesai dipasang atau kesalahan teknis waktu lagi melukis kali ya. Tapi buat para kritikus seni, garis putih di tengah itu punya istilah khusus yaitu zip alias resleting. Garis ini bukan sembarang garis ya, tapi dianggap super genius karena membagi ruang dan juga menciptakan harmoni yang sempurna serta melambangkan kehadiran manusia di tengah-tengah kehampaan alam semesta juga. Jadi yang dibeli sama sultan-sultan itu sebenarnya bukan cat birunya, melainkan kedalaman makna eksistensialnya. Namun bagaimana nih menurut kalian? Worth the money gak sih? Nomor 6. Bridge. Ada pelukis yang butuh berhari-hari, berbulan-bulan, atau sampai hitungan tahun nih hanya untuk ngeluarin satu karyanya loh. Tapi buat Robert Ryman, dia malah juara dianggap punya lukisan paling gak niat. Jadi gini, kalau dilihat dari kacamata orang awam, memang lukisan kanvas kotak yang dicat warna putih polos ini kayak kurang berseni gak sih? Tapi asal kalian tahu ya, harga lukisan Robert pada tahun 1980 itu berhasil nembus 20,6 juta dolar atau sekitar 300 miliar rupiah lebih. Jadi Robert tuh punya visi yang beda banget sama pelukis biasanya. Kenapa? Karena dia pengen ngebuktiin kalau lukisan itu bukan soal gambar apa yang ada di dalamnya, tapi soal material itu sendiri. Tekstur catnya, sapuan kuas yang tipis-tipis, dan gimana cahaya lampu galeri mantul di atas permukaan putihnya juga dipikirkan. Simpelnya, Robert gak mau ada objek yang ngalihin perhatian kita dari keindahan murni sebuah cat dan juga kanvas. Seni memang sedalam itu ya, alias sedalam kantong para miliarder yang beli juga ya guys. Nomor 5. Orange, red, yellow. Lukisan berisi kotak 3 warna, orange, merah, sama kuning punya Mark Rothko ini emang sekilas kayak cuma ditumpuk-tumpuk tanpa garis tepi yang jelas gak sih? Tapi meskipun kelihatannya tuh simple banget, harganya mah nggak ada simple-simpelnya ya. Asal kalian tahu, lukisan tahun 1961 ini diberi harga sekitar 86,9 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, si Rothko bilang kalau dia tuh nggak melukis benda atau objek, tapi melukis emosi dengan teknik glazing yang bikin dia tuh numpuk lapisan warna tipis berkali-kali sampai warnanya bisa bikin orang yang lihat tuh terhisap ke dalamnya ya. Makanya jangan heran kalau nggak sedikit orang yang bilang mereka tuh suka nangis waktu melihat lukisan ini. Ya, selain tekniknya, karya-karya Rothko pun jadi pada terkenal karena dianggap sakral sama para kolektor gara-gara akhir hidupnya yang tragis juga ya guys. Nomor 4. Number 17A.
Jujur, awalnya aku pikir ini mah kanvas hasil ketumpahan kaleng cat doang kali ya. Taunya ternyata ini lukisan milik Jackson Pollock bernama Number 17A pada tahun 1948 lalu yang dibeli sama Ken Griffin dengan harga mencapai $200 juta atau sekitar 3 triliun rupiah. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Pollock itu adalah pelopor teknik drip painting di mana dia tuh nggak pakai kuas ya untuk menyentuh kanvasnya, tapi naruh kanvasnya di lantai lalu keliling sambil nyiramin catnya langsung dari kaleng. Ibaratnya mah dia nggak mau ngontrol lukisannya, tapi ngebiarin insting sama gerakan tubuhnya aja yang kerja. Makanya buat para kritikus seni, Pollock dianggap jenius karena udah sukses mindahin aksi gerakannya jadi sebuah karya seni permanen. Berantakan bagi kita, ternyata masterpiece ya buat sejarah seni dunia. Nomor 3. Interchange. Pernah ngeliat lukisan yang bentuknya cuma tumpukan coretan kasar warna pink, kuning, sama biru, terus ngebatin, kalau cuma gini doang mah anak TK juga bisa bikin. Tahan dulu ya guys, mending kalian tarik lagi ya omongan itu sebelum tahu harganya. Kenalin nih, mahakarya berjudul Interchange buatan seniman Willem de Kooning. Kalau dilihat sekilas, vibes-nya emang kayak lukisan abstrak yang belum kelar sih. Tapi plot twist-nya bikin merinding karena di tahun 2015, kanvas yang kelihatan berantakan ini sukses dibeli sama seorang miliarder dengan harga $300 juta atau setara 4,5 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Harga satu lukisan bisa setara sama anggaran untuk membangun satu kota kecil kali. Tapi kenapa harganya bisa segitu sih? Jawabannya ada di nilai sejarahnya ya. Lukisan ini adalah pilar utama lahirnya aliran abstrak ekspresionisme. Pasca Perang Dunia Kedua, epicentrum seni dunia itu pindah drastis dari Paris ke New York ya teman-teman. Nah, Willem de Kooning lewat lukisan ini dianggap jenius karena sukses menangkap chaos, energi, dan cepatnya dinamika kehidupan kota modern Amerika, terus menuangkannya jadi tumbukan warna yang emosional. Jadi yang dibeli sama kolektor Sultan itu bukan sekedar catnya, melainkan sepotong sejarah paling penting di dunia seni modern ya teman-teman. Nomor 2. Suprematist Composition. Kalau anak kecil ngegambar kotak dan juga ngewarnainnya rapi, mungkin bakal dapat nilai A dari gurunya ya. Tapi untuk lukisan geometris milik Kazimir Malevich yang diberi nama Suprematist Composition ini malah dapat pengakuan dari dunia kalau lukisannya tuh benar-benar bagus banget. Bayangin, lukisan ini sukses ya bikin dunia seni merinding dan laku terjual seharga 85,8 juta alias menembus 1,3 triliun rupiah. Tapi kok bisa ya gambar kotak-kotak dong semahal itu? Di zaman dulu, lukisan tuh dianggap bagus kalau gambarnya itu manusia, hewan, ataupun pemandangan yang real banget ya. Nah, Malevich ngedobrak aturan membosankan itu. Dia mau ngebuktiin kalau seni tingkat tinggi juga bisa lahir dari bentuk geometris polos yang cuma fokus ke perasaan murni aja. Udah gitu, yang bikin lukisan ini makin mahal pun adalah sejarah survivalnya. Di era Uni Soviet, seni abstrak kayak begini dianggap ilegal dan dilarang keras sama pemerintah diktator karena dianggap nggak mencerminkan kehidupan rakyat pekerja. Untungnya, lukisan ini sempat dibawa kabur ke Jerman selamat dari ancaman penyitaan Nazi di Perang Dunia Kedua dan akhirnya berhasil balik ke ahli warisnya setelah perjuangan panjang puluhan tahun. Coba bayangin ya, kalau lukisan ini dulu gagal diselamatkan, fix nggak sih generasi sekarang nggak bakal tahu mahakarya legendaris ini? Nomor 1. Blood Red Mirror. Kalau tadi ada satu kanvas isinya cat putih aja, kali ini ada kanvas yang dicat warna merah marun milik Gerhard Richter pada tahun 1991 kemarin ya. Dibandingkan yang lain, lukisan ini mungkin bisa dianggap murah karena harganya itu cuma 1,1 juta dolar atau sekitar 16 miliar rupiah aja. Tapi meskipun begitu, ya bukan berarti karyanya tuh jelek kok. Lagian namanya juga seni, masing-masing karya emang punya pangsa pasarnya sendiri nggak sih? Nah, dari lukisan Gerhard ini, dia sebenarnya punya konsep yang pengen mempertanyakan orang yang lihat, apa sih arti dari melihat? Makanya, karya seni ini dianggap belum selesai kalau cuma dipajang kosong di dinding doang. Karya ini baru bisa dibilang hidup dan utuh ketika ada audiens yang berdiri di depannya, ngelihat pantulan bayangan sendiri yang tersapu warna merah misterius, dan mulai sadar sama eksistensi diri mereka di dunia ini. Gila nggak tuh? Orang yang beli karya seni belasan miliar ini murni ya, cuma untuk disuruh deep talk dan juga merenungkan hidup sambil ngaca doang guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.